Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Sukses. Kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Legisan dan juga Mas Edvan. Pak, sedikit saya ingin balik dulu ke masalah grade ini. Sebetulnya apa sih langkah awal yang bisa kita lakukan untuk menjadi grade? Terus kita kaitkan ke masalah puasa, karena ini kan salah satu ibadah kewajiban juga gitu Pak. Terima kasih ya, luar biasa pertanyaannya itu. Maksud saya adalah untuk membuat orang itu mencapai greatness dalam hidupnya, dia itu harus punya cara berpikir yang tepat gitu. Ya, yang membuat dia mampu untuk melakukan terobosan dan lompatan. Mindset berarti ya. Jadi pola pikirnya. Oke. Nah, jadi bukan fisiknya, bukan keturunannya, bukan rasnya, tetapi pola pikir yang membuat orang itu mampu menjalani kehidupan, mengatasi berbagai permasalahan dan menyusun apa-apa yang akan dia ciptakan dalam hidupnya. Nah, mindset itu yang perlu dibentuk. Nah, hubungannya dengan puasa apa? Nah, di sini saya luar biasa melihatnya bahwa ajaran Allah itu dahsyat ya. Islam itu luar biasa. Jadi Al-Quran itu mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sesungguhnya orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang takwa. Artinya apa? Seluruh konsep Al-Quran, endingnya adalah menjadikan orang takwa. Itulah istilahnya itu par excellence-nya manusia itu adalah takwa. Siapapun Anda. Jadi bangsa apapun, suku apapun, di zaman apapun, maka ending dari perjalanan hidup manusia itu haruslah mencapai derajat takwa. Betul. Nah, puasa adalah tujuannya mencapai derajat takwa. Nah, pertanyaannya apa hubungannya Pak dengan puasa? Ternyata puasa itu tujuannya adalah takwa. Nah, apa hubungannya Pak takwa dengan greatness? Nah, ternyata saya mencari-cari padanan kata greatness di dalam ajaran Islam. Yang tepat itu adalah takwa. Wow, Masya Allah. Jadi greatness itu adalah insan yang bertakwa. Nah, kalau kita mampu membangun greatness, artinya kita membangun orang-orang yang bertakwa. Jadi habis-habisan kita mendidik orang menjadi orang takwa, mestilah dia menjadi orang yang great. Mendidik kita mereka supaya jadi great, maka mereka akan mencapai ketakwaan. Nah, artinya apa? Di sini kita harus mampu membangun mindset bahwa menjadi orang yang takwa adalah menjadi orang yang great dalam hidup ini. Ya. Artinya mindset takwa harus menjadi pilar atau pilar-pilar ketakwaan itu adalah mindsetnya orang yang great. Apa saja itu? Nah, ini mungkin yang mesti kita bahas. Nah, dilanjutkan dulu Mas Edvan, gimana nih pandangannya? Iya, kalau saya sendiri meyakini bahwa betul seperti apa yang guru saya sampaikan, Pak Legisan, bahwa ketika seorang manusia memiliki mindset takwa, maka secara otomatis mindsetnya pun sudah menjadi greatness, ya, karena justru itulah kenapa Allah berikan tujuan puasa itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena memang puasa, bahkan bukan cuma puasa, semua ibadah yang Allah berikan kepada manusia, umat Islam, semuanya adalah untuk melatih diri manusia menjadi lebih baik, bahkan menjadi yang terbaik. Nah, kita berbicara konteks puasa, ketika manusia bisa menahan dirinya, ya, karena sebetulnya manusia hidup itu menunggu dari Ramadan ke Ramadan gitu. Betul. Karena secara 30 hari Allah bersihkan kita. Semakin dekat derajatnya dengan ketakwaannya. Kemudian kita yang tadinya mungkin ibadah juga sekenanya, seadanya, tapi Allah jadikan ibadahnya great. Ya, sudah berpuasa seharian penuh, kemudian juga bertarawih, sholat tarawih, dan tidak cukup sampai sana jam 3, jam 2 harus bangun, menyiapkan sahur, kemudian sahur. Itu melatih diri manusia untuk menjadi great. Dan itulah salah satu, saya rasa, esensi dari puasa untuk melatih diri manusia dari yang tadinya good menjadi great. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Legisan dengan apa yang sudah beliau Pada siapkan. pilar-pilarnya ya Pak ya? Ya, Oke. Bicara takwa menurut Al-Quran, ini bukan menurut orang ya. Menurut Al-Quran sendiri, takwa itu ada 5. Yaitu dalam surat Al-Baqarah. Jadi, inilah pilar ketakwaan. Nomor 1, kata Allah itu adalah yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada Allah yang maha gaib. Jadi pilar kehidupan orang itu harus dimulai dari iman. Iman itu adalah spirituality. Spirituality itu adalah sebuah keyakinan yang mantap bahwa ada Allah yang maha agung, ada Allah yang maha hebat, yang menjadi sandaran manusia.
keimanan ini yang harus ditingkatkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, iman ini sebenarnya sudah biasa ya, banyak orang membahas keimanan. Tapi saya ingin mengatakan, iman yang mampu membuat orang menjadi great adalah iman pada level mahabbah. Mahabbah itu adalah level kecintaan. Jadi kalau iman pada level pertama itu percaya, believe. Orang, ya saya percaya. Kalau hanya percaya saja, Mbak Putri percaya nggak besok ada matahari terbit? Percaya. Tapi ada hubungan nggak kepercayaan itu dengan kehidupan Mbak Putri? Oke. Nggak ada hubungannya. Itu iman pada level percaya. Nah, iman pada level kedua adalah ketika kita mengakui adanya Allah, maka kita menjadi hambanya Allah. Ini dampaknya luar biasa. Ya, Mbak percaya kepada matahari besok terbit kan nggak akan jadi hambanya matahari kan? Tapi percaya kepada Allah pada level 2 kita menjadi hambanya Allah. Itu dampaknya luar biasa. Nah, nomor 3 adalah iman pada level taat. Jadi orang yang pada level ketiga keimanannya itu menjadi berpegang teguh kepada kebenaran, kepada prinsip yang agung. Ya, artinya dia akan punya sandaran, dia akan punya prinsip yang kokoh dalam hidup. Nah, level keempat, iman pada level mahabbah, level cinta. Nah, kita tahu cinta kepada manusia saja menimbulkan energi yang luar biasa kan? Gunungkan kudaki, lautankan kuseberangi. Iya, kudaki, lautanku seberangi. Bukan cuma lautan air, lautan api pun seberangi. Saking cintanya. Saking cinta. Betul. Jadi cinta itu kekuatan yang luar biasa. Nah, kalau orang sudah menjadikan Allah sebagai yang tertinggi cintanya, maka apa efeknya dalam hidup? Maka hidup ini akan menjadi sebuah jalan persembahan untuk Allah yang dicintainya. Berarti dia akan mencintai kehidupan. Dia akan mencintai perusahaan, mencintai pekerjaan, mencintai istrinya, mencintai suaminya, mencintai profesinya. Sebagai jalan dia untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka efek dari mahabbah ilallah itu adalah persembahan semua prestasi hidup yang terbaik, yang sebaik-baiknya untuk great, Allah yang paling dicintainya. Maka efeknya itu akan melahirkan antusiasme, akan melahirkan passionful dalam dia melaksanakan pekerjaannya, tapi juga pengorbanan dan dedikasi yang luar biasa. Nah, saya percaya orang yang beriman pada level mahabbah ini, hidupnya penuh antusias yang dahsyat. Dari situlah akan melahirkan greatness. Orang akan, wah luar biasa ini. Dari mana energi itu muncul? Dari keyakinan kepada Allah yang pada level mahabbah. Nah, puasa itu mendidik kita untuk menjadi mahabbah ilallah. Bagaimana Pak caranya menjadi mahabbah ilallah? Ya, dengan puasa. Allah mengatakan, puasamu untukku. Ya kan? Ketika kita tidak dilihat oleh siapapun, kita hanya bicara kepada Allah. Ketika kita menderita, hanya kita yang merasakan. Lapar, dahaga, sakit. Oleh karena itu ketika kita puasa, rasakan dong deritanya puasa. Jangan begitu kita puasa, malah kalau bisa jangan menderita nih. Jangan panas-panasan. Tidur aja gitu kan. Jadi gitu. Tidak ada derita dalam puasa. Karena derita itu sebenarnya adalah menunjukkan betapa kita berkorban untuk yang kita cintai. Justru itu bentuk pelatihannya. Justru itulah bentuk peningkatan ya. Orang mencintai Allah itu karena dia merasa ada derita. Disitulah bisa dirasakan. Kalau suami istri hidup biasa-biasa saja, tidak ada pengorbanan antara satu dengan yang lain, cintanya nggak kering gitu loh. Nggak ada bumbunya. Nah, cinta itu lahir ketika dirasakan ketika yang mencintai itu dia berkorban untuk yang dicintai. Apakah salah satu pengorbanannya itu dengan mengendalikan hawa nafsu, kemudian hal-hal yang memang dilarang selama ibadah suci Ramadan ini, Mas Advan? Kalau menurut saya, menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Legisan, betul bahwa itulah bukti cinta kita kepada Allah. Bukti bahwa kita benar-benar, mahabbah ya? Mahabbah kepada Allah ketika kita mau menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu, menahan segala hal-hal yang biasa bahkan mungkin kita lakukan di setiap hari, tapi kemudian kita tahan sejak matahari terbit hingga matahari tenggelam. Itulah salah satu bukti cinta manusia kepada Allah. Tapi jika dia benar-benar memahami, karena sebagian orang kita perhatikan mereka berpuasa, tapi mereka tidak menikmati puasanya. Mereka berpuasa tapi
setiap saat mereka melihat jam tangannya menunggu waktu berbuka. Jam berapa ya? Jam berapa nih? Ya kan, wah, yang paling besar di rumah tuh jadwal imsakiyah. Ya, karena mungkin esensi cinta itulah yang belum didapatkan oleh kebanyakan manusia. Ya tentu saya masih belajar juga seperti itu. Tapi saya hanya bisa membayangkan Pak Legisan, jika seluruh umat manusia memahami apa yang barusan Pak Legisan sampaikan, maka saya yakin puasa di bulan Ramadan semua umat muslim ini akan menjadi puasa yang berkualitas. Dan ketika nanti masuk ke hari Syawal, bulan Syawal, maka benar-benar menjadi hari kemenangan karena menang menjadi manusia yang lebih great, lebih hebat dan berhasil menaklukkan 30 hari persembahan cintanya kepada Allah. Luar biasa. Kalau tadi baru pilar 1 dong, Pak. Apakah ada pilar-pilar lainnya? Ada, tapi saya ingin nambahin sedikit. Gimana, Pak? Jadi manusia itu inginnya kan seneng ya. Ya, bahagia. Nggak mau susah, Pak. Nggak mau susah kan? Itu. Nah, sementara puasa itu ada susahnya. Iya. Bahkan dibikin susah ya. Iya. Ada minuman di sini, kamu haus, minum dong. Ya kan? Tapi enggak, saya enggak minum. Kenapa? Allah melarang saya minum karena saya sedang berpuasa. Jadi dia mendahulukan Allahnya di atas penderitaan dirinya sendiri. Nah, di situ yang dilatih itu. Selama ini kita nggak terbiasa ya untuk berkorban, bahkan berkorban perasaan. Perasaan itu perasaan di dalam maupun perasaan fisik ya. Artinya kita itu lebih mendahulukan kepuasan pribadinya, kitanya gitu. Kita pengennya lebih cepat senang, lebih cepat puas gitu. Padahal hidup itu untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang lebih tinggi, maka kadang-kadang kita harus berkorban dulu pada jangka pendek. Nggak apa-apalah saya nggak usah minum dulu. Toh nanti saya sore bisa minum. Kenapa? Demi cinta saya kepada Allah, Tuhan saya. Demi cinta saya kepada pemirsa, kita harus break dulu tampaknya ini sejenak ya Pak Legisan dan Pak Edvan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Inspirasi Sukses. Spiritual, culture building, MC, outbound, dan storyteller.